tugas aksi nyata saya di tugas modul 3.1C2 kekuatan pemahaman merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, disingkat KBS. Terima kasih ya. Jadi waktunya yang diberikan oleh saya, panjenengan sudah mengikuti. Saya minta nanti berjalan dengan lancar, dan nanti apa yang saya sampaikan ini adalah berkenaan dengan pembelajaran untuk anak. Yang pertama, saya terima kasih kepada Ibu Zuli selaku Kepala Sekolah SMPN yang sudah memberikan saya waktu untuk presentasi untuk melengkapi tugas TKP saya. Langsung saja untuk presentasi saya. Saya mengambil tema ayo cintai jajanan tradisional dengan tema kearifan lokal. Penyusun saya sendiri, Emani Masukin, SDN Klaten. Untuk tim penyusun PMDP 5 penanggung jawab adalah Bu Zuliati sebagai kepala sekolah, kemudian pendanaan itu ada Bu Lisa Indi Pratiwi, SPD sebagai bendara, kemudian untuk fasilitator di sini ada saya Muhammad Emani Masukin sebagai guru PJOK dan Ibu Sani SPDI guru PAI, dan untuk selanjutnya di sini ada Bu Reto sebagai guru kelas 4. Selanjutnya Bapak Ibu, ya untuk profil modul yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya sampaikan, untuk tema adalah kearifan lokal. Untuk topik dan judul ayo cintai jajanan tradisional, di mana jajanan tradisional ini sama seperti apa yang ada di modul yang saya ajarkan. Di sana ada makanan sehat, hidup sehat, bagaimana kita jajanan pasar, jajanan tradisional ini adalah jajanan yang kita tahu adalah jajanan sehat, ya. Yang lama kadang di masa kecil kita tidak, yang selalu kita makan, yang selalu dikonsumsi, sedangkan pada waktu kita sudah menjadi guru, apalagi sudah zamannya seperti ini, kita kebanyakan anak-anak kita itu hampir tidak mengetahui atau hampir tidak mengenal apa itu jajanan tradisional. Padahal kadang sering di sekolahan atau sering di pasar itu dijual belikan. Jadi anak-anak kita, saya mengambil tema untuk tema jajanan lokal, dan topiknya adalah cintai jajanan pasar. Kemudian untuk pastinya kita gunakan untuk prakteknya adalah kelas 4. Di sini ada kelasnya berupa. Kemudian untuk alokasi waktu 126 CP. Lanjut. Untuk permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, yang permasalahannya adalah sebagian besar sebuah banyak yang tidak mengetahui. Tadi sudah saya sampaikan, atau mengenal jenis-jenis jajanan tradisional karena lebih banyak mengkonsumsi makanan modern yang sudah bercampur dengan kebudayaan negara lain dibandingkan dengan jajanan tradisional khas daerahnya. Anak-anak pun seolah menjadi asing dengan jenis jajanan khas dari daerahnya sendiri. Nah, ini sampai-sampai anak-anak tidak mengetahui apa itu kelanting. Bahasa daerah berkelanting. Kadang kita anak-anak itu apa sih kelanting? Tahunya jajanan modern, jajanan yang siap saji. Selanjutnya, karena itu proyek ini disusun untuk mengenal kembali kebudayaan asli Indonesia melalui makanan tradisional
tradisional khas setiap daerah dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, karena apa? Kita sering anak-anak ya, untuk anak-anak sendiri, untuk kearifan lokal banyak untuk kearifan lokal itu. Jadi kadang-kadang kita itu lupa dengan kita gotong royong, saling membantu. Nah, itu yang kadang-kadang anak-anak kita sendiri, anak saya juga seperti itu. Kadang satu sama lain tidak mengenal. Nah, kita untuk permasalahannya yang saya angkat seperti itu. Selanjutnya, deskripsi singkat proyek. Salah satu produk budaya yang lambat lalu mulai ditinggalkan oleh masyarakat adalah jajanan tradisional pada tema kearifan lokal dengan mengacu pada dimensi profil belajar Pancasila. Proyek Ayo Cintai Jajanan Tradisional ini disusun dengan tujuan menguatkan profil belajar Pancasila melalui pemahaman nilai kearifan lokal pada jajanan tradisional. Proyek ini dimulai dengan kegiatan mencari data terkait jajanan kesukaan siswa. Selanjutnya mengembangkan permasalahan melalui isu-isu yang terjadi di masyarakat terkait dengan konsumsi jajanan modern yang kurang sehat pada anak-anak. Siswa kemudian diajak untuk lebih mengenal jajanan tradisional yang lebih menyehatkan dibandingkan jajanan modern. Nah, jadi untuk proyek kali ini khususnya saya dengan tim fasilitator ya, kita mengenalkan jajanan tradisional kepada anak kita, manfaatnya daripada jajanan modern yang selama ini beredar di sosial media, apalagi di makanan siap-siap tersaji itu tinggal kering datang sendiri. Itu lebih sehat mana? Makanan tradisional sama makanan modern yang selama ini kita makan. Ya, karena tidak selalu kita ngasih makanan modern, tetapi harus anak-anak biar tahu makanan-makanan tradisional yang selama ini hampir tidak mengenal, mereka tidak mengenal. Next. Pertanyaan pematik. Jajanan apa yang kalian sukai? Ini untuk anak-anak, dari bisa untuk ibu. Ini ibu saya dapat sendiri. Tapi tetap semangat. Ya. Apa yang kalian sukai? Apa yang sukai? Gatot. Gatot itu bahasa apa? Gaplek, tela, dijemur, dan ditambah gaplek lah, terus disisir, dikukus, kasih kelapa muda. Oh, itu namanya gatot. Kita gatot. Kalau di sini, saya aja juga nggak tahu. Tewul itu kayak itu loh sudah hancur. Kalau gatot itu, kalau saya tahu gatot itu tanya saya. Tapi yang diketahui, monggo Bu, yang diketahui sedang masak selama ini. Kalau pura itu biasanya di ada berkat, ada puronya. Maknanya ciri sepuro, ciri ya. Jadi gitu, ada yang gatot, ada yang puro, ada bahasa lain. Itu bahasa yang baru untuk saya. Lanjut dulu, next. Nah, untuk selanjutnya definisi profil belajar Pancasila. Ini ada satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada dunia. Dua, gotong royong. Nah, ini adalah juga masuk ke arif lokal ya. Ada gotong royong. Kemudian yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Jadi anak-anak kita biar tidak pemikirannya atau wawasan tidak di situ aja, biar bisa kayak global. Selanjutnya untuk next. Untuk alur frase, di sini ada dimensi
suci, ya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemudian terus elemennya akhlak bernegara, sub elemen siswa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Untuk capaian target sebagai rasa syukur siswa dapat menggunakan hasil produk dalam negeri. Yang kelima adalah aktivitas. Nah ini yang keempat ada capaian target ya. Jadi ada untuk anak-anak bisa memiliki siswa rasa syukur siswa dapat menggunakan hasil produk dalam negeri. Nah, ini banyak produk-produk dalam negeri yang apalagi hasil pertanian, hasil perkebunan, kita ada produk dalam negeri ya. Kalau selama makanan-makanan subsidiasi kayak bumbu dapur, meskipun dibuatnya di sini tapi kan produknya produk. Kalau produk kita sendiri kayak gelang. Nah, kalau semua di luar negeri ada popcorn, di dalam negeri ada Brondong. Nah, itu sama brondong itu biasanya dari jagung. Selanjutnya untuk alur fase 2 dimensi gotong royong, elemen kolaborasi, sub elemen bekerja sama, capaian target siswa mampu bekerja sama dan menunjukkan sikap positif pada sesama. Privat aktivitas 7. Nah, ini ada gotong royong dimensinya elemennya kolaborasi, gotong royong kolaborasi hampir sama ya, gotong royong saling membantu, kolaborasi saling melengkapi satu sama lain, tidak saling apa ya namanya itu, tidak saling iri, ego, sesuai dengan perannya masing-masing. Kerjasama, nah, ini juga kerjasama membuat suatu produk dengan dengan gotong royong, dengan bersama-sama akan mencapai target yang kita inginkan. Selanjutnya alur fase ketiga dimensi berkebinekaan global, elemen mengenal dan memahami budaya, sub elemen mendalami budaya, capaian target mengenal dan memahami makna pada jajanan tradisional sebagai produk budaya. Aktivitas 8 sampai 15. Nah, ini untuk fase ketiga ini lebih anak-anak lebih mendalami lagi, lebih mendalami lagi jajanan-jajanan tradisional yang ada di negara kita. Ada yang apalagi lebih khusus lagi ada di daerah kita masing-masing, ada yang di daerah kita. Kadang-kadang yang saya sampaikan tadi banyak anak-anak juga lupa atau hampir tidak tahu. Dia makan tapi tidak tahu namanya. Nah, ini kita coba untuk memberi informasi selain melalui anak-anak membuat membuat produk, membuat suatu karya. Selanjutnya, nah untuk tahapan proyeknya atau proyeknya yang satu pengenalan. Nah, untuk pengenalan ini mungkin untuk pengenalan ini nanti ada selanjutnya kita memakai untuk bagaimana caranya anak-anak mengenal. Semoga saya untuk kali ini memakai jajanan brondong ya, brondong, dan mungkin tahapan saya ada pengenalan gizi dari jagung itu apa aja di dalam jagung. Kemudian untuk yang kedua adalah kontekstualisasi. Konteksnya itu apa? Dalam konteks berarti kan konteksnya, ini kita mengenali jajanan pasar untuk kita membuat jajanan pasar, jajanan tradisional, ya, yang selama ini kita juga. Dan yang ketiga ada aksi. Aksi ini anak-anak melakukan setelah pengenalan, anak-anak kontekstualnya, ini membuat jajanan seperti ini, jajanan brondong. Brondong ya gimana? Nanti dibungkus dulu atau diapakan atau diserut dulu, kemudian
belendung, beronteng, belendung. Maaf, belendung kalau kakak belendung, ini kok beronteng. Ini jajanan tradisional, ini salah satunya. Untuk jenis jajanan tradisional ini mulai yang sudah disampaikan tadi ya, yang sudah disampaikan ada klanting, ada apa, gatot, ada gorok-gorok, kemudian lupis, lapis, ya, kemudian tadi terus banyak lagi namanya, nanti kita malah lupa. Kita fokus dengan apa tadi? Belendung. Luar biasa. Belendung. Ya, ini jajanan masak. Nah, nanti anak-anak ditampilkan untuk pengamatan untuk menyaksikan gizi satu, kemudian nanti juga setelah itu pengamatan jajanan sana. Siswa, nah di sini siswa menulis informasi dari video yang sudah dilihat. Anak-anak juga pengamatan apa yang sudah didapat pada dua video ini, dan anak membuat rangkuman lah dari informasi yang didapat anak-anak setelah menyaksikan dua video ini. Ya, silakan. Untuk pengenalan ini siswa menulis informasi dari video yang sudah dilihat dan hasil yang diharapkan siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis jajanan tradisional. Jadi ini pastinya anak sudah jajanan tradisional ini ternyata belendung ini ya, belendung sama popcorn itu hampir sama, tapi pengolahannya yang berbeda. Selanjutnya, untuk pengenalan LK1, ayo tulis sebanyak-banyaknya informasi yang kalian dapat dari video yang kalian lihat tadi. Untuk apa? Menggali pengalaman anak-anak di dalam penampilan video yang sudah kita tampilkan. Ya, selanjutnya. Nah, untuk pengenalan lagi, aktivitas siswa dapat mengenal tentang jenis-jenis jajanan tradisional. Hasil yang diharapkan siswa dapat bercerita jenis-jenis jajanan tradisional. Nah, tadi sudah pengamatan, dan yang ini pengenalan selanjutnya anak-anak bisa mengutarakan atau bisa menceritakan, bisa mempresentasikan, jajanan seperti ini loh Pak, jajanan seperti ini, jajanan misalnya ya gaplek itu seperti ini, ini berarti anak-anak sudah bisa membedakan satu nama jajanan ini, jajanan satu dengan jajanan yang lain. Seharusnya untuk pengenalan LK2, ayo buatlah cerita tentang jenis kue tradisional yang kamu ketahui. Nah, ini di sini anak-anak disuruh buat cerita ya, jenis kue tradisional yang kamu ketahui. Berarti salah satu, semua ada jajanan tadi, ada apa? Gatot, ada yang lain, yaitu satu. Anak bisa menceritakan, banyak dari sini, banyak dari ketelan, dari dari ketan, dari santan, atau dari kelapa muda, atau dari kelapa yang agak tua, atau dari santannya aja, atau yang dari bahan-bahan tradisional yang aman bagi kita semua tanpa ada bahan pengawet. Selanjutnya, untuk pengenalannya, siswa menonton video tentang pembuatan jajanan tradisional. Jadi ini anak-anak melihat video cara pembuatannya jajanan tradisional. Hasil yang diharapkan siswa dapat memahami cara membuat jajanan tradisional. Setelah membuat pengamatan mulai awal sampai akhir, kita juga bisa menerangkan bagaimana caranya membuat jajanan tradisional. Setelah itu anak-anak baru membuat, siswa dapat memahami cara membuat. Jadi paham anak-anak. Jadi
tahu apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia perbuat. Oh seperti ini, berarti sudah tahu apa yang dia mau dia lakukan. Selanjutnya untuk pengenalan LK3, ayo tuliskan salah satu bahan dan cara pembuatan jajanan tradisional. Nah, kalau sudah memahami, sudah bisa berpikir, sudah bisa ada gambaran, berarti anak-anak sudah mampu menuliskan jajanan ala lampau, bahan-bahan yang akan mereka buat. Selanjutnya, ini untuk pengenalan LK4. Nomor 1 pertanyaan ini formatnya ya. Bisa contohnya ada satu, ini ada 4 pertanyaan. Apa saja kandungan gizi pada jagung? Ini saya lakukan. 2, apa yang kalian ketahui tentang jajanan tradisional? Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis jajanan tradisional yang kamu ketahui. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis jajanan tradisional yang dijual di sekitar tempat tinggal. Jadi kadang kita tidak tahu dijual, nggak tahu nama, dimakan nggak tahu nama, tahu rasanya tapi tidak tahu nama. Selanjutnya untuk konseptualnya, aktivitas kita membuat pertanyaan wawancara tentang jajanan tradisional yang ditujukan untuk orang tua siswa di rumah melakukan tanya jawab dengan orang tua. Yang digetasnya ya, jadi anak-anak wawancara dan menjadikan pasar sama orang tuanya. Jadi ada dialog, mungkin anak bisa menanya, Bu ini jajanan apa? Dan jadi anak-anak bisa menggali informasi dari orang tua. Itu hasil yang diharapkan, saya pikir memahami, menggali informasi mengenai jajanan tradisional dari orang tuanya. Next. Nah ini untuk tujuannya, untuk tujuan ini untuk LK-nya, lembar kerjanya. Sudah. Sekian. Terus, dah selesai. Terima kasih. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah untuk saya ambil tema adalah KFM lokal ya, untuk jajanan tradisional sama dengan makanan sehat. Jadi kita proyeksikan, kita laksanakan minggu ini kita membuat belendung. Ya, belendung itu dari jagung. Tahu mama? Yang tahu yang menang. Garam, gula. Nanti cara membuatnya, jagungnya direbus dulu atau dikukus, kemudian diserut. Dalam Tikung pakai minyak. Tikung pakai minyak ya bisa aja ya, minyak kayak dari keripik. Kemudian dicampur, diparutkan rata, kemudian dicampur dan dikasih garam sama gula. Itu dari proyeksi kita. Apa Apa yang saya sampaikan, ya apa yang saya sampaikan tadi, barangkali ada pertanyaan atau tambahan, monggo Kak. Karena apa? Ini untuk kebaikan kita bersama, kebaikan untuk lebih maju, lebih baik. Monggo, ada? Untuk saat ini tidak, Pak. Saya ini tidak. Yang lain, Bu Dikma? Nggak ada. Pas. Ya. Kalau seperti itu, saya terima kasih. Saya minta bantuannya untuk kalau nggak salah Senin besok kita membuat aksi nyatanya ya. Jadi kita mengumpulkan untuk proses ini untuk kelas 4 ya. Mulainya kita kolaborasi. Semua bapak ibu guru yang ada di SDN Klaten,
minta kolaborasinya meskipun kelas 1, 2, 3 sampai 6 saya minta kolaborasinya dan bermain peran di sana di dalam. Oke? Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.